Oke sahabat Nespot, kembali lagi bersama saya Devi di Nespot Media. Kali ini saya kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Profesor Made dan beliau adalah Ketua Forum Tempe Indonesia. Terima kasih Prof udah datang di kantor. Saya mau belajar banyak nih tentang tempe dan sahabat Nespot, ternyata tempe Indonesia itu udah diekspor sampai ke Jepang dan kita lagi mau berusaha nih bersama-sama dengan Prof dari IPB. Beliau juga di Fakultas Teknologi Pertanian di IPB dan kita lagi berusaha untuk bisa ekspor ke Eropa. Mudah-mudahan bisa nembus. Jadi tempe bisa terkenal nih, tidak hanya di Indonesia aja, tapi juga bisa ke seluruh dunia. Harapannya begitu. Betul. Nah, saya pengen nih belajar ke Prof karena ekspor tempe ternyata udah banyak ya Prof, gak hanya di Jepang ya Prof? Iya. Baik, mungkin saya cerita dulu mengenai tempe dulu. Boleh, siap. Jadi tempe itu adalah satu-satunya olahan kedelai yang asli Indonesia. Sedangkan kalau tauco, tahu, dan kecap itu bukan asli Indonesia. Ya, makanya namanya kami namanya Forum Tempe Indonesia. Ada berapa anggota itu Bu? Banyak. Anggota kami biasa ada perajin UKM, ada juga akademisi, ada juga peneliti, dan siapa sajalah, ada juga ibu-ibu yang senang makan tempe gitu, boleh bergabung ke Forum Tempe Indonesia. Nah ini luar biasa nih dari IPB, Institut Pertanian Bogor, itu memprakarsai untuk membuat forum ini dan juga pengembangan teknologi tempe yang bisa di frozen sehingga bisa dikirim ke seluruh dunia. Nah ini bisa cerita Prof di IPB sendiri pengembangannya seperti apa? Mungkin saya cerita dulu mengenai Forum Tempe ya. Siap. Jadi Forum Tempe itu adalah satu organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 2008 dengan misi utama adalah untuk mempromosikan tempe baik di tingkat nasional, regional maupun internasional dalam perspektif budaya, bisnis dan kesehatan. Harus tiga-tiganya. Budayanya itu harus ada ya, karena kan asli Indonesia. Kemudian kalau bisnis harus, kalau nggak bisnis nanti tidak ada yang mau berusaha. Dan kemudian tentu saja yang menyehatkan, yang menyehatkan masyarakat. Nah itu ini ya. Kemudian tugas utamanya dua, membina perajin supaya membuat tempe lebih higienis. Nah problemnya itulah lebih higienisnya itu. Kalau membuat tempe udah banyak sekali orang bisa, karena tempe kan warisan budaya sejak abad ke-16. Betul, dan itu asli Indonesia. Betul, tahun 1600-an orang sudah memproduksi dan mengonsumsi tempe, khususnya di Jawa. Tapi kan namanya teknologi tradisional sering sekali sanitasi dan higienitasnya rendah. Nah kami dari Forum Tempe itu benar-benar mengajarkan bagaimana membuat tempe yang higienis. Supaya apa? Supaya masuk standar. Karena tempe ini ada dua standar yang berlaku, standar nasional Indonesia SNI dan standar internasional Kodeks. Jadi tempe ini luar biasa. Begitu Kodeks itu membuat standar internasional, itu artinya tempe telah diakui sebagai komoditas yang diperdagangkan lintas negara artinya. Sehingga harus diatur standarnya. Nah, tapi untungnya standar Kodeks itu diturunkan dari standar SNI. Jadi kalau kita sudah berhasil membuat tempe yang memenuhi standar SNI, maka otomatis produk kita juga akan memenuhi standar Kodeks. Sehingga bisa diekspor kemana-mana. Itu tugas kami yang pertama itu. Tugas yang kedua adalah memberikan edukasi kepada konsumen bahwa tempe ini menyehatkan, tempe ini mengandung zat gizi, mengandung komponen bioaktif yang sangat berguna untuk kesehatan. Oleh karena itu, perbanyak konsumsi tempe dan jangan terlalu banyak nawar kepada tukang tempe gitu. Kasihan gitu. Jadi harus bisa menghargai biar bisa menghargai bahwa produk ini bukan produk yang yang tidak mengandung apa-apa gitu ya. Jadi sebaliknya gitu, walaupun harganya murah tapi sumber protein yang paling mudah diakses di Indonesia sekarang adalah tempe. Dan kualitas proteinnya juga luar biasa gitu ya. Hampir setara dengan kualitas protein dari hewani. Itu sudah banyak penelitian kami, sudah banyak yang membuktikan itu. Nah, kemudian belakangan ini citra tempe semakin membaik. Dan bahkan saat ini tempe sudah diproduksi dan dikonsumsi kurang lebih di 27 negara di dunia. Diproduksi 27 negara. Walaupun produksinya mungkin kecil-kecilan ya, kadang-kadang ada orang Indonesia yang bermukim di sana, kadang-kadang juga ada orang sana yang pernah belajar di Indonesia, pulang-pulang ini membuat tempe. Kayak di Jepang itu juga, banyak, Prof. Saya waktu di Jepang, Prof, itu merindukan banget nih yang namanya tempe, karena sahabatnya seperti di Jepang tuh tempe mahal banget.
Iya, jadi emang seperti itu. Nah, dan laris loh Prof, betul. karena ya even mahal karena kita mahasiswa, kalau nggak makan tempe itu betul. rasanya nggak makan Karena gitu kan ada kalau Indonesia. unsur apa ya, kangen, ya ada unsur betul. budaya di sana. Nah, dan belakangan ini alhamdulillah tempe telah diakui sebagai salah satu dari 9 superfood dunia. Superfood Iya, dunia, wow. jadi artinya tempe tidak hanya jago di jagoan di dalam negeri gitu ya, tapi juga tempe diterima di luar negeri. Kalau kita search tempe juga publikasi di luar negeri banyak sekali, walaupun ditambah H di tempe gitu ya. Tapi banyak sekali di penelitian-penelitian di berbagai universitas juga sangat banyak dan semua membuktikan bahwa tempe ini adalah pangan yang sehat. Itu yang mendongkrak kenapa tempe itu sampai diakui sebagai superfood dunia, gitu ceritanya. Nah kemarin juga suami saya tuh ngeliat nih di YouTube gitu, ternyata di Rusia tuh juga udah Eropa, udah banyak banget orang-orang membuat video tentang masakan tempe gitu kan. Dan ini sebenarnya opportunity. Prof, kalau boleh tahu udah diekspor mana aja sih tempe nih? Ya, jadi gini, ada beberapa peluang dan tantangan untuk pengembangan tempe ke depan ya. Peluangnya apa? Peluangnya itu adalah sekarang banyak sekali orang-orang bergaya hidup vegetarian atau vegan. Nah, ya betul. Bagi orang yang vegetarian atau vegan itu, maka pilihan sumber protein yang paling baik itu adalah tempe sebenarnya. Kenapa? Karena tempe tidak hanya mengandung protein dengan kualitas yang tinggi, tapi juga mengandung vitamin B12. Jadi vitamin B12 ini kan vitamin yang umumnya bersumber pada hewani. Hanya tempe satu-satunya pangan nabati yang mengandung vitamin B12 gitu. Padahal kalau orang itu vegetarian pasti kan defisiensi vitamin B12 kecuali dia mengonsumsi suplemen B12. Kalau dia nggak mengonsumsi suplemen pasti dia defisiensi B12 karena B12 itu adanya di hewani. Hanya tempe yang mengandung B12 yang dalam jumlah yang cukup tinggi. Nah, sehingga itu baru dua saja faktor yang membuat tempe sudah semakin populer gitu. Nah, sehingga ada peluang kita bisa ekspor tempe ini sebagai ekspor budaya dan juga sebagai ekspor pangan sehat. Pangan sehat ya. Itu keunggulannya. Dan kami telah membuktikan bisa ekspor tempe segar dalam keadaan beku ya, tempe segar yang dibekukan. Dan itu bisa tahan expired sampai 1 tahun bisa, karena kami sudah mengirim ke Jepang itu minimal dalam 1 bulan 2 kontainer minimal ya, jadi dalam kondisi beku. Dan sebenarnya masa shelf life-nya itu kan sampai setahun dalam kondisi beku, tapi dalam prakteknya paling 2 minggu 3 minggu juga sudah habis gitu loh, karena ternyata permintaan tuh banyak gitu di Jepang, sehingga kedepannya mungkin juga volume ekspornya akan semakin naik gitu. Nah, bukan hanya ke Jepang, bisa juga ke berbagai negara tadi, karena ada 27 negara tadi ya, dan tadi ada gaya hidup tadi yang sekarang orang lebih cenderung ke arah plant-based food dan plant-based protein, karena dia menyadari bahwa konsumsi pangan nabati jauh lebih sehat dibandingkan dengan hewani. Jadi mengurangilah sekarang hewani karena kolesterol tinggi, macam-macam. Belum lagi ada penyakit zoonosis dan sebagainya dari hewan ke manusia ditularkan. Jadi sekarang tren gaya anak muda baru, generasi Y dan generasi Z itu akan lebih mengarah kepada protein nabati. Ya, nah, itu menjadi peluang tersendiri bagi tempe untuk bisa tembus ke pasar dunia. Gitu ininya. Itulah tugas kami di Forum Tempe gitu, untuk membina mereka. Gitu. Nah, tantangannya Prof, kalau peluangnya sebenarnya cukup besar ya, dan sudah dibuktikan oleh Forum Tempe Indonesia, kita bisa ekspor, tidak hanya ke Jepang. Ekspornya tadi kemana aja Prof? Yang saat ini kami baru ke Jepang. Baru ke Jepang ya? Dijajaki juga ke Korea dan ke Timur Tengah, baru penjajakan gitu. Nah, Timur Tengah itu kita besar peluangnya. Partnernya kita ada Prof, gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa konekkan. Karena di Timur Tengah kan banyak orang Indonesia juga untuk umroh haji itu juga butuh tempe. Nanti kita coba konekkan. Kalau untuk haji itu tempe orek yang paling cocok. Pasti kangen dia kan? Iya kan, itu kan tempe orek kan awet, nggak perlu pembeku, gampang diekspornya sampai sana, mereka kangen seperti waktu saya naik haji kan juga tempe zaman dulu ya, kangen dengan bakso sidul gitu ya. Semua rame di itu ya, mau ingin makan bakso karena sekian lama kan nggak ketemu bakso kan, kangen gitu. Sama dengan tempe. Saya yakin pasti akan kangen dengan orek tempe gitu. Betul. Nah Prof, kita tuh kan ada beberapa tantangan nih. Sekarang ini seperti kayak di Jepang, mereka juga ada beberapa pengusaha yang bikin tempe di Jepang. Dan itu harganya jadi lebih murah daripada ekspor dari Indonesia. Nah ini menurut Prof gimana nih? Apakah kita memang harus membuat pabrik di luar negeri, ataukah kita ekspor? Sebenarnya kan
kita pengennya ekspor ya, jadi bisa made in Indonesia, memperkenalkan ini made in Indonesia gitu. Ternyata tidak begitu ternyata jadi pengalaman kami di Jepang itu produk kami itu sepertiga dari harga tempe yang diproduksi di Jepang. Oh gitu. Iya, pada kemasan, jadi pada satu kemasan tetap lebih mahal di sana ya. Lebih mahal di sana karena kan apa, tenaga kerja lebih mahal. Lebih mahal. Belum lagi kalau musim dingin kan tidak kalau kita kan 12 jam terang 12 jam gelap setiap saat bisa bikin tempe. Betul. Kalau di sana kalau lagi musim kan beku ada musim dingin nggak bisa juga kan. Harus pakai inkubator, harus pakai. Tapi di Nagoya saya pernah lihat even musim dingin dia tetap bisa produksi tuh, Prof. Iya, bisa dengan modifikasi ya. Jadi kita menggunakan asam untuk mempercepat proses pengasamannya. Bisa menggunakan asam cuka, asam yang lain-lain juga bisa. Tapi jadi ada tambahan tapi dari segi rasa bagaimanapun juga fermentasi alami itu lebih enak rasanya. Oh gitu. Nah, ini pemirsa ilmu nih bahwa fermentasi alami lebih enak rasanya dibandingkan dengan ditambahkan. Sama dengan di Jepang kan begitu ya. Kecap yang soyu yang mahal itulah soyu yang dibuat dengan fermentasi alami yang berbulan-bulan bahkan sampai hampir mendekati setahun. Kalau yang difermentasi dengan dihidrolisis namanya, hidrolisis dengan menggunakan asam itu cepat jadi kecapnya tapi rasanya kurang. Komponen-komponen terbentuk tuh kurang. Gitu. Komponennya terbentuk kurang ya. Nah, tantangan lagi nih dari bahan baku, Prof. Gimana, Prof? Bahan baku kita kan kedelai masih impor. Iya, itu dia ya. Maaf jadi pemerintah harusnya iya betul. Dulu kan sering kepinginnya subsidi kedelai, tapi nggak akan mungkin bisa subsidi kedelai. Karena apa? Karena kedelai itu tanaman subtropis. Itu tanaman yang memang cocoknya tumbuh pada musim panas. Nah, sekarang kalau misalnya di negara-negara subtropis, musim panasnya kan panjang. Bisa sampai 16 jam, mungkin bisa 18 jam, kan gitu. Nah, kalau kedelai ditanam pada kondisi panas yang berkepanjangan, dia seneng. Karena kan fotosintesisnya lebih banyak waktunya. Sehingga polongnya lebih banyak terbentuk, bijinya juga lebih banyak dan lebih besar ukurannya. Nah, kalau di Indonesia kan 12 jam terus siangnya gitu ya, nah itu kurang maksimal untuk kedelai. Jadi secara alamiah memang kedelai itu cocoknya tumbuh di negara 4 musim. Makanya kenapa kedelai Indonesia itu diimpor dari Amerika, Argentina, dan Brazil. Tiga negara itu sebagai negara eksportir kedelai terbesar ya. Tapi di kita bisa tumbuh tapi dengan produksi yang tidak maksimal. Dan ukurannya lebih kecil lebih kecil biasanya, betul seperti itu. Jadi kedelai sampai kapanpun tetap harus ada impor. Nah, itulah makanya kami berupaya bagaimana caranya dari mengimpor bahan baku bisa melakukan ekspor produk jadi tapi masih ada margin gitu loh. Nah, sama dengan misalnya bagaimana Switzerland misalnya impor kakao dari kita, kemudian ekspor ke kita dalam bentuk coklat gitu kan, nah sama lah kurang lebih begitu dan marginnya kan diperoleh oleh mereka gitu kan mungkin kakaonya mungkin murah lah impornya, begitu diekspor jadi produk jadi menjadi mahal. Nah itu juga yang kami lakukan dengan tempe, kedelainya kami impor tapi kami masih bisa melakukan ekspor dan dengan margin yang lumayan. Tapi kedelai lokal pun juga masih bisa dipakai untuk tempe ya, Prof? Sebenarnya tidak ada perbedaan komposisi gizi antara kedelai lokal dengan kedelai impor. Hanya bedanya kedelai lokal itu sering sekali ukurannya lebih kecil, sedangkan untuk tempe kurang bagus. Bukan kurangnya gimana, tidak indah untuk dilihat. Karena kalau tempe itu kan nanti diiris sehingga ukurannya perlu yang besar. Tapi sebenarnya komponen gizi kan sama ya. Sehingga kalau kedelai lokal kita lebih banyak untuk tahu, untuk kecap yang digiling yang nggak akan kelihatan gitu. Itu aja masalah preferensi ya gitu. Nah mungkin ini kali Prof bisa ada pengembangan pertanian gimana bikin kedelai yang bisa kayak yang 4 musim gitu kan. Yang kedepannya kan ada teknik rekayasa genetik. Kalau kita kenal sebagai GMO, genetically modified organism. Tapi masalahnya di Indonesia kan belum ada kedelai GMO. Yang sekarang semua yang ditanam di Indonesia kan kedelai non GMO dan itu kan lokal sifatnya. Ada misalnya yang paling ngetop itu ada Grobogan, ada Anjas Moro, ada macam-macam gitu ya. Tapi itu lokal. Nah, sedangkan di luar negeri itu umumnya sekarang nanamnya itu adalah yang GMO karena produksinya bisa lebih masif ya, walaupun itu ada rekayasa ya untuk mendongkrak produksi. Tapi kan terbukti ternyata kedelai GMO
tidak berdampak negatif terhadap kesehatan. Dan itu sudah biasa, kita sudah makan tempe tahu sejak berapa tahun yang lalu gitu kan, dan oke selalu aja menggunakan gitu, GMO. Itu Nah kalau murni bisa GMO ini kita kembangin di Indonesia. Nah itu, tapi belum, sampai sekarang itu belum. Ya walaupun ada beberapa tanaman yang sudah ditanam di Indonesia untuk yang GMO, tapi untuk kedelai belum, saat ini belum. Gitu. Baru ada izin impor beberapa jenis kedelai GMO melalui Badan POM, ada listnya itu ada berapa jenis gitu kedelai yang udah boleh diimpor gitu. Karena kan isunya sekarang adalah ketahanan pangan, betul, Prof. Betul. Kalau kita impor terus kan suatu saat ketika ada climate change dan sebagainya macam import berhenti, itu juga jadi salah satu tantangan. Kalau bisa kita ketahanan pangan kita kuat, kita bisa produksi di Indonesia dengan apa yang kita punya. Ada dua itu solusinya ya. Satu, karena menanam kedelai mentok kelihatannya, mungkin kita cari bahan baku non kedelai. Karena pada prinsipnya semua jenis kacang itu legum itu bisa diolah menjadi tempe. Ini lagi nih. Cuma kan selama ini kan benchmarking orang selalu pakai soya, selalu pakai kedelai. Sehingga kalau memang saya juga banyak penelitian tempe yang lain memang sih dari segi rasa sih agak kalah dengan tempe kedelai. Tetap enak tempe kedelai ya. Tapi kalau memang terpaksa gitu ya, saya tuh lakukan kombinasi. Kami bisa mengganti hingga 30%. Jadi substitusi ya. Jadi kedelainya 30%-nya dimasukkan dengan kacang-kacang lokal. Itu sudah masih bisa lah. Artinya paling tidak mampu mengurangi impor. Yang paling gitu. Tapi kalau konsumen yang udah puluhan tahun tahunya tempe kedelai begitu dicampur udah tahu mereka bedanya. Loh, beda ya, teksturnya beda, rasanya beda dan sebagainya. Karena apa? Konsumen kita rewel, konsumen kita manja. Tempe itu harus segar. Kalau tempe beku nggak mau ya. Kalau di luar negeri kan tempe semuanya beku. Kalau di sini kan harus segar, harus beli tiap hari di pasar belinya gitu. Tidak biasa beli tempe kemudian disimpan di freezer, tidak biasa gitu ya. Karena impor tempe kita, impor soya kita tuh tinggi sekali juga loh, Prof. Ketergantungannya dengan negara. Belum lagi kita bersaing dengan negara-negara lain untuk mendapatkan barang yang sama. Betul. Sekarang yang saingan kita siapa yang paling ketat? Cina. China tuh luar biasa impor kedelainya karena dia ada peternakan babi, ada juga produk-produk yang lain gitu kan. Jadi emang bisa-bisa nanti kita nggak dapat jatah itu impor kedelainya. Gitu. Kita punya uang, barangnya yang nggak ada. Belum lagi sekarang kedelai itu diperebutkan antara untuk pangan biasa dan minyak. Minyak juga kan sekarang lagi model apa yang disebut dengan green diesel ya. Jadi diambil minyaknya untuk BBN, bahan bakar nabati. Nah itu juga menjadi saingan baru. Dan juga untuk produk-produk non pangan juga banyak, untuk pakan ternak, kompetisi juga gitu. Iya betul. Nah ini salah satu opportunity dan tantangan juga buat kita ke depan, karena kan kalau bisa kita mengembangkan kedelai kita di transfer teknologi lah mungkin Prof, bagaimana bisa membuat kedelai GMO dengan seperti dimodifikasi dengan iklim tropis gitu ya. Iya betul. Supaya cocok tumbuh di sehingga Indonesia. Kita bisa ketahanan pangan kita bisa kuat gitu. Atau alternatif yang kedua tadi mulai mengenalkan non kedelai. Non kedelai. Tapi dari segi rasa selama ini dikembangkan masih belum. Belum. Tapi dengan catatan juga masyarakatnya juga harus bersemangat gitu ya, mau menerima. Dari non kedelai ini apa aja, Prof, yang bisa hampir semua seperti kacang-kacangan. kecipir, yang sudah saya coba itu bisa kecipir, kacang tunggak, kemudian juga kacang gude, semua kacang lah bisa. Karena gini, by definition itu yang disebut dengan tempe memang disebutkan dalam SNI atau kodeks itu adalah dibuat dari kedelai, itu by definisi. Tapi begitu kita buat dari kacang yang lain harus disebutkan tempe, koro, bengu gitu. Tempe, kecipir harus disebutkan. Kalau hanya tempe saja itu artinya kedelai artinya. Jadi memang harus dikasih embel-embel belakangnya, tempe apa gitu. Itu aja per definisi begitu. Dari segi bahan baku bisa kita manfaatkan, mungkin bisa mulai dipromosikan, Prof. Itu yang sedang kami kerjakan kalau di PB kan senangnya melakukan penelitian sedapat mungkin indigenous gitu ya, yang betul-betul. Kalau dari segi komponen nutrisi sama sebenarnya dengan kedelai atau lebih bagus kedelai, Prof? Ya itu dia ya, itu juga masalah karena di antara semua jenis kacang kedelai lah yang paling hebat. Kadar proteinnya paling tinggi, kadar karbohidratnya paling rendah, sehingga paling cocok untuk tempe. Makanya kedelai kan sering disebut juga sebagai the king of bean. Ya. Dia memang rajanya kacang, memang dia sangat
sempurna lah dibandingkan kacang-kacang yang lain. Gitu. Sehingga begitu kita ganti bahan bakunya pasti terjadi penurunan. Kalau pedoman saya sih gini, sepanjang memenuhi aturan kodeks bahwa kadar protein kan minimal 15%. Itu aja yang kita kejar. Jadi walaupun dibuat dari kacang lain atau kombinasi dengan kacang lain, yang penting kadar proteinnya harus minimal 15%. Karena menurut SNI maupun kodeks syarat utama tempe itulah kadar proteinnya minimal 15%. 15% itu yang harus kita kejar gitu. Kebutuhan tempe di dalam negeri sendiri sebenarnya udah cukup besar ya, Prof? Oh, banyak. Impor ini kita bisa hitung dari impor kedelai aja. Impor kedelai dalam artian kedelai utuh loh ya, bukan yang mudah digiling ya. Kedelai utuh bukan juga ampas ya. Kedelai yang dalam bentuk biji namanya seed ya. Itu adalah 2,5 juta ton per tahun. 2,5 juta ton. 2,5 juta ton per tahun. Ya. Kemudian dari situ kurang lebih itu 70% itu untuk tempe. 70%, 70% untuk tempe. Yang lain-lainnya kecil. Lain-lainnya kan banyak dari lokal ya, untuk tahu kecap dan sebagainya. Jadi dan untuk kedelai impor sama kedelai lokal lebih mahal mana, Bro? Nah itu dia lagi masalahnya. Kedelai impor itu lebih murah. Karena kedelai impor kan GMO umumnya. Nah kedelai lokal kita kan non GMO. Mestinya kedelai lokal kita itu disetarakan harganya dengan non GMO yang dari luar negeri. Karena sekarang misalnya contohnya ya, kalau GMO luar negeri kurang lebih 7.000 lah misalnya gitu ya. Non GMO-nya 12.000. Ya gitu. Nah, jadi mestinya kedelai lokal kita itu harus lebih murah ya. Harus dipadankan dengan yang non GMO, harganya naik gitu loh. Jangan. Jadi kalau kedelai kita dipadankan dengan kedelai GMO pasti kalah harganya. Karena kalau 7.000 nggak akan cover oleh petani kita, nggak akan cover pasti. Harus lebih tinggi dari itu. Gitu. Harus disetarakan dengan non GMO, mestinya begitu. Lalu orang bergairah untuk menanam kedelai. Walaupun produktivitasnya rendah, kalau harganya tinggi kan masih mau gitu ya. Petani itu rasional pada dasarnya. Jadi iyalah pastinya, Prof. Kalau bisa petani kita kan juga harus sejahtera ya. Betul. Gitu kan. Jangan justru yang di dalam negeri murah, yang di luar negeri dan saat ini keuntungan menanam kedelai itu kalah dengan keuntungan menanam padi dan kalah dengan menanam jagung. Yang paling tinggi padi, baru jagung, baru kedelai. Per hektar ya, per hektar. Luasan lahan yang sama itu orang lebih bergairah menanam padi gitu, atau jagung. Nah kalau untuk impor kedelai sendiri itu dibatasin sekarang ini atau tidak, masih enggak ya? Tidak, tapi harus dari negara mana enggak ya? Tidak, cuma tadi itu harus berebut barangnya karena kan demand-nya itu banyak sekali ya dari berbagai negara. Sedangkan produksi utamanya kan hanya 3 negara itu yang utama. Belum lagi tantangannya juga banyak. Kalau musim kering yang berkepanjangan itu produksinya drop atau ada badai topan gitu, drop produksinya. Akibatnya apa? Ketersediaan bahan bakunya jadi langka, terjadi kenaikan. Makanya kenapa sering dengar ada demo gitu ya. Nah itu karena memang kita nggak bisa predik itu harga kedelai dunia karena tergantung supply-nya kan. Dan supply ditentukan oleh apa yang terjadi. Apakah ada angin ribut, apakah ada musim panas yang berkepanjangan di 3 negara itu mempengaruhi harga kedelai. Ternyata ngomongin tempe seru banget ini. Saya jadi banyak ilmu nih ngomongin masalah tempe. Prof, saya jadi semangat nih sebenarnya untuk memperkenalkan tempe sebagai budaya kita dan juga sebagai komoditi ya, komoditi unggulan kita. Karena kan tempe itu sejarahnya memang dari Indonesia gitu kan. Jadi kita harus berbangga hati nih Prof untuk bisa memperkenalkan tempe sebagai makanan Indonesia dan ini opportunity yang luar biasa dan sebenarnya kita harus fokus nih untuk ngembangin tempe bagaimana dari suplai bahan baku sehingga kita ketika ekspor itu sustainability produk juga bisa kita jaga, Prof gitu karena ketika kita kontrak ekspor sekali 2 kali kita kirim terus ketiga kali permintaan kita tidak bisa memenuhi itu pasti akan cacat kan gitu kan, akan cut juga. Ini adalah salah satu juga tantangan ekspor gitu kan. Jadi Prof saya sangat tertarik banget ini untuk memasarkan tempe Indonesia gitu kan ke Eropa karena insya Allah jaringan networknya nasional ekspor ke Eropa cukup kuat. Kita berharap kita bisa ekspor dan memperkenalkan tempe ke Eropa ini, Prof gitu. Karena tagline kami juga kan tempe is a gift from Indonesia for the world. Hadiah kecil dari Indonesia untuk dunia. Itu tagline keren kami. Banget ini tagline ya. Iya, selama ini kan kita impor macam-macam budaya orang ya. Kita
gantian dong sekarang kita yang ekspor budaya kita. Iya dong, harus dong. Jadi Prof. kita nggak apa begitu kita bicara apa sih pangan kebanggaan Indonesia ya tempe gitu ya. Nah, itu yang kita harus karena itulah yang asli Indonesia gitu dari segi olahan kedelainya. Seperti Nah, itu. Prof, ini juga kemarin ada teman saya di Malaysia, beliau tuh bikin pabrik tempe sekarang, bikin pabrik tempe, bikin pabrik kecap gitu kan. Makanya kemarin ada beberapa permintaan ke ekspor juga untuk kedelai GMO juga gitu loh. Nah, saya bilang kalau misalnya dari Indonesia pastinya harganya juga udah lebih mahal, langsung direct impor ke negara yang bersangkutan itu lebih bagus. Nah, cuman kembali lagi dengan kuota, teman saya bilang, aduh Devi susah sekali tuh cari dari luar gitu kan. Kalau bisa dari Indonesia nggak apa-apa deh, price-nya agak tinggi sedikit juga nggak masalah. Nah ini kita ada permintaan juga untuk kedelai GMO untuk 1 kontainer per bulan. Itu mungkin non GMO kalau dari Indonesia. Problem utama di kita itu adalah apa? Kedelai kita itu kadar airnya kelewat tinggi, karena belum terlalu kering sekali udah dipanen, karena butuh uang cepat dan sebagainya ya. Kemudian petani tidak memiliki dryer, tidak memiliki pengering. Nah itu. Kalau di luar negeri kan kedelai begitu panen, dipanen juga profesional ya, pakai mesin gitu ya. Sambil dipanen sudah jadi bulir-bulir kedelai, langsung dikirim ke silo. Nah di silo itu kan bisa nyimpen berpuluhan ton, tapi sambil disimpan di silo sambil mengeringkan gitu loh. Jadi kadar airnya kan makin turun sampai di bawah 10% misalnya. Nah itu akan memperpanjang umur simpan. Nah di kita problemnya panennya terlalu cepat ya, belum waktunya panen sudah dipanen, kemudian penanganan pasapannya juga kurang. Nah begitu kadar air tinggi udah pasti hamanya akan luar biasa. Gitu. Iya, hama gudang ya macam-macam, makanya kedelai kita mudah bolong-bolong tuh sama penyimpanan. Quality lagi ya. Karena kadar airnya ya. Betul. Yang utama itu kadar air sebenarnya. Bagaimana apapun barang-barang apa, kacang apa, biji-bijian, kadar airnya harus serendah mungkin. Kalau kadar airnya rendah, berarti akan awet disimpan. Itu keunggulan kedelai mereka tuh itu. Nah, ada juga permintaan yang terkenal tuh kedelai Kanada ya, Prof ya? Iya, sekarang Kanada mulai. Ada beberapa negara juga mulai, tapi tadi yang 3 negara itu yang paling besar. Kanada juga ada. Kanada ada. Ukraina juga ada mulai. Betul. Banyak kecil-kecil sekarang ya. Gitu. Nah ini benar-benar sebenarnya opportunity-nya sangat besar loh Prof untuk tempe ini. Dan Prof bicara mengenai tadi mengenai source ya. Nah bicara mengenai teknologi nih. Apa tantangannya untuk ekspor? Karena kan tempe sebenarnya kalau tidak dibekukan dia benar-benar cuman berapa hari dia udah expired kan gitu. Iya, jadi untuk ekspor hanya ada 2 caranya. Satu dalam bentuk olahan kering. Kalau kami keripik, ini ada challenge berikutnya, kami akan ekspor keripik juga ke Jepang. Kalau kering kan gampang, nggak perlu pakai apa-apa, pakai suhu kamar jadi dikirimnya murah. Kalau tempe segar pasti beku. Harus teknologinya beku. Itu berapa derajat, Prof? Gini, dibekukannya dengan suhu yang sangat rendah, kemudian setelah proses pembekuan disimpan di lemari pembeku namanya. Nah pada saat perjalanan di kapal menuju ke Jepang juga dengan suhu minus 18 ya. Oh jadi tapi barangnya udah dibekukan duluan ya. Sehingga di sana bisa bertahan sampai 1 tahun lah. Oke. Nah Prof, untuk pengolahan tempe sendiri ini butuh teknologi seperti apa Prof? Ataukah teknologinya dari Indonesia atau teknologinya ini transfer teknologi dari luar? Enggak, sederhana sekali sebenarnya ya. Membuat tempenya udah jelas-jelas sangat sederhana, karena itu warisan budaya bangsa ya. Nah, jadi sangat. Nah, yang agak sedikit perlu teknologi kan setelah jadi tempe nih. Nah itu paling pembekuan. Kalau mau ekspor dalam keadaan tempe segar, beku teknologinya. Kalau dalam keadaan tidak beku berarti kering gitu ya. Nah, kalau kering itu mungkin bisa tepung atau bisa keripik. Seperti itu aja. Sederhana ya. Sederhana, nggak membutuhkan teknologi yang high tech ya? Iya tidak. Paling banter juga nanti dia vakum, dia apa kan biasa lah ya, teknologi biasa. Oke. Nah Prof, dari IPB sendiri sekarang selain tempe ada pengembangan penelitian tentang apa Prof yang mungkin bisa jadi seperti tempe ya, pengembangan budaya Indonesia dan juga jadi komoditi unggulan Indonesia selain tempe. Yang selain tempe jamu ya paling ya. Jamu. Karena kita kan mungkin hanya Indonesia kali yang punya jamu ya. Dan sekarang dunia juga mengakui bahwa jamu itu kan dibuat dari berbagai rimpang-rimpangan
Dan itu pasti setiap rimpang itu mengandung komponen bioaktif tertentu yang berkhasiat untuk pencegahan penyakit. Memang bukan tidak mengobati, tapi mencegah ya, untuk meningkatkan sistem imun dan sebagainya. Dan kita kan punya banyak sekali mungkin jenis tanaman ya. Iya betul. 30.000 jenis tanaman di Indonesia setahu saya, Prof. Akar, umbi, batang, semua jadi. Semua jadi kan. Bunga, semua bisa dimanfaatkan. Yaitu karena memang kita biodiversity kita kan nomor 2 setelah Brazil, sehingga kita sangat kaya sekali lah dengan sumber-sumber jamu itu. Dan dari data Kementerian Kesehatan itu 7.000 tanaman itu bisa digunakan sebagai tanaman herbal. Dan 2.500 itu tanaman herbal unggulan. Ini luar biasa loh sebenarnya. Kekayaan kita nggak hanya sumber daya alam dari minyak dan sebagainya macam, tapi kita punya kekayaan sumber hayati ya. Di Indonesia. Kalau ini kita bisa kembangkan, luar biasa nih, Prof. Dan saya bentuknya tidak harus jamu juga, tidak harus bentuknya jamu cair kan, mungkin bisa powder, bisa macam-macam. Ya. Jadi sekarang teknologi ekstraksi isolasi kan sudah berkembang. Belum lagi teknologi enkapsulasi gitu ya, bagaimana cara melindungi komponen bioaktif supaya tidak mudah rusak, tidak mudah hilang gitu ya. Itu sudah sangat berkembang, sehingga akan sangat menguntungkan bagi kita untuk mengembangkan herbal kita sebenarnya. Kalau misalnya yang herbal diproduksi dengan teknologi nano, itu gimana? Ya itu juga kan sekarang prinsipnya kan kalau nano itu kan makin kecil ukurannya kan tubuh kita makin mudah untuk menyerap ya, sehingga efisiensi penggunaannya lebih bagus kan gitu. Nah, jadi teknologi-teknologi yang berkembang sekarang juga sangat-sangat membantu sebenarnya. Oke. Nah, Prof, jamu kita sendiri ini sebenarnya opportunity-nya di Indonesia kan besar banget, Prof, gitu kan. Dari IPB sekarang ini sudah mengembangkan beberapa produk jamu apa aja, Prof? Ya, yang saya tahu kan ada pusat studi biofarmaka. Biofarmaka, teman-teman di biofarmaka banyak sekali penelitiannya mengenai jamu-jamuan ya, banyak sekali lah. Ada yang khasiatnya macam-macam, ada menurunkan asam urat lah, menurunkan penggelinu dan sebagainya, ada banyak menurunkan hipertensi, mencegah obesitas dan sebagainya. Banyak penelitiannya banyak, dan beberapa sudah bekerja sama dengan dengan pabrik gitu ya, dengan industri, bisa jadi suplemen, bisa jadi minuman sehat dan yang lain-lain. Kebetulan saya sendiri ada di GP Jamu, Prof, dari pengusaha jamu. Ya, di under GP Jamu ada sekitar 600 industri jamu Indonesia, dan sebenarnya industri Indonesia ada sekitar 1.200. Nah ini kalau kita kembangkan jamu bisa jadi kekuatan Indonesia juga ya. Nah, dan sekarang udah mulai juga dunia juga mulai belajar minum jamu ya, atau mengkonsumsi dalam bentuk yang medical lain. Tradisional karena kan sekarang kembali ke back to nature. Jadi semuanya jamu opportunity-nya juga sangat besar gitu. Cuman kita untuk ekspor itu kan butuh proses ya, Prof, karena kan banyak sekali tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Standarisasi, kemudian sertifikasi, regulasi itu banyak sekali yang harus kita lalui kalau untuk ekspor. Nah, di dalam negeri sendiri untuk izin BP POM saat ini sih sudah mulai bagus ya, karena semuanya udah online gitu. Tapi untuk proses kita bagaimana ekspor itu butuh pengetahuan dan pengalaman lebih lanjut, Prof, gitu. Ya, kalau menurut saya kan untuk mengekspor itu tidak mudah sebenarnya. Jadi sama dengan kami lah. Kalau saya tuh membina perajin UKM tempe-nya tidak menjadi eksportir, tidak, tapi menjadi penyedia bahan baku gitu loh. Baik bahan baku untuk industri, jadi adanya produk antara gitu kan, maupun untuk diekspor oleh pihak ketiga gitu loh. Jadi kami fokus bagaimana membuat tempe yang baik, yang memenuhi persyaratan gitu ya, supaya eksportir ini juga dipermudah akses pasarnya gitu. Jadi mungkin tidak semua yang memiliki profesi sebagai eksportir silakan sebagai eksportir ya, membina jaringan sebanyak-banyaknya. Sedangkan para UKM harus dibina bagaimana memproduksi produk yang memenuhi standar gitu. Jadi tidak perlu menjadi eksportir gitu. Jadi lebih baik begitu, lebih mudah, cara kerja lebih mudah gitu.
Prof, kembali lagi nih ke tempe nih ya. Saya masih banyak nih yang pengen saya gali dari tempe. Karena ketika kita membuka peluang pasar ke negara lain juga, bagaimana dengan sustainability produksi itu memungkinkan atau? Ya, selama ini kan dengan impor kedelai 2,5 juta ton sih tidak ada masalah. Selalu ada, apalagi kalau belakangan ini mungkin supplier tidak akan tergantung pada 3 negara. Tadi sudah ada muncul negara-negara baru ya, yang jelas tuh Kanada mulai cukup besar ekspornya dan sebagainya. Itu akan menguntungkan juga bagi kita gitu, lebih mudah lagi mencari sumber bahan baku ya. Jadi kelihatannya sih bisa dijamin sustainability ekspornya bisa dijaga dari segi suplai bahan baku ya. Karena kita tidak berharap dari lokal. Kalau ada lokal juga lebih bagus lagi. Tapi kalau in case lokal nggak ada, sepanjang di pasar dunia masih ada, kita masih bisa akses gitu. Pernah nggak Prof kejadian ekspor terus dikembalikan karena ada sesuatu yang ditolak gitu? Iya, alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Cuma dulu ada pengalaman juga, tapi bukan perusahaan yang bukan UKM yang ini ya, UKM yang lain binaan kami. Ekspornya itu ke Korea Selatan. Nah, tapi kesalahannya bukan di UKM-nya, kesalahannya di eksportirnya, handlingnya kurang bagus. Sehingga pada saat tiba di Korea Selatan tuh nggak semuanya beku gitu loh. Jadi sebagian tuh di bagian tengahnya tidak beku gitu. Nah itu kan menjadi rusak jadinya. Nah, itu ditolak semua. Gitu. Berarti pemilihan logistik juga sangat penting ya Prof ya. Betul, jadi nanti pun kalau kita berhasil nih ekspor ke Eropa, pemilihan logistik harus yang udah berpengalaman. Karena Prof. UKM itu tanggung jawabnya hanya begitu barang berangkat dari pabrik ya, dari industri udah selesai gitu loh. Kan itu kan sudah dites macam-macam. Nah, selanjutnya bagaimana pengiriman kan tugasnya eksportir. Nah, jadi kalau salah penanganannya oleh eksportir, UKM-nya dikembalikan. Jadi eksportirnya menanggung risiko jadinya gitu. Iya. Itu berarti karena kontainernya kurang bagus? Karena pembekuannya yang kurang bagus. Tidak sempurna. Itu kan artinya kesalahan memilih jasa kan di di Jakarta kan ada dekat pelabuhan itu kan ada banyak sekali jasa pembekuan kan. Nah itu harus dipilih yang sudah pengalaman dan yang betul-betul memang alatnya itu bisa berfungsi di minus berapa yang kita mau gitu. Nah begitu itu nggak sempurna nanti terjadi ternyata yang beku hanya bagian luar, bagian dalam belum beku gitu loh. Kadang harus minimum 18 derajat minus ya. Minus 18 itu minimal gitu. Minus 18 derajat. Nah ini juga mengenai time nih Prof. Kalau misalnya ke Jepang itu berapa lama waktu pengiriman? Iya, pakai kapal tuh kurang lebih 2 minggu. 2 minggu? Iya, jadi kadang-kadang bisa lebih singkat kalau direct ya. Tapi biasanya kan mampir-mampir nih ya. Indonesia kemana dulu, Hong Kong, kemudian Hong Kong kemana, nah itu yang bikin lama jadinya. Biasanya sekitar 2 mingguan biasanya. Tapi pernah juga 7 hari, pernah juga. Karena dia tidak hanya mampir di satu tempat terus langsung ke Osaka, itu lebih cepat. Gitu. Nah selama COVID ini Prof, itu kan kendalanya kita adalah logistik dan mahalnya logistik Indonesia. Betul. Ini ada pengaruh nggak dengan ekspor tempe ke Jepang? Ya selama ini sih tidak ada pengaruh ya, hanya saja memang karena ini kan tempe ini kan barang segar, kemudian ada makhluk hidupnya di dalamnya ya, ada yang rhizopus itu kalau tidak dikendalikan dia akan terus berkembang biak. Nah berkembang biak itu artinya kan bisa merusak produk gitu ya, terus dihentikan. Nah menghentikannya itu kan perlu suhu yang tepat, jadi sehingga dari begitu jadi di pabrik untuk ngangkut ke Jakarta saja mobilnya khusus, nah gitu makanya nanti mahal di logistik betul. Jadi mobilnya tapi harus jadi naik atau enggak selama COVID ini price atau Prof tetap price-nya tapi mengurangi profit? Enggak, karena kami kan baru ekspor 4 kali, jadi masih tetap harganya belum. Tapi nanti pasti akan mengikuti ya kalau memang nanti ternyata bahan baku kedelainya naik, otomatis kan harganya harus naik juga. Mereka harus mengerti. Nah itu untuk kontrak mereka biasanya kan kita sistem kontrak nih 1 tahun. Jadi ada risiko juga ketika naik profitnya kita pasti berkurang gitu. Iya. Nah sehingga UKM-nya juga harus pandai juga, berarti harus kontak supplier kedelainya juga dalam jumlah yang banyak, harus punya gudang. Nah kalau nanti beli eceran pasti akan bermain-main harganya kan? Iya, karena kan ketergantungan kita terhadap bahan baku impor juga kalau misalnya logistik lagi naik pasti juga harga impor juga akan tinggi Prof gitu kan. Sebelum lagi kita ekspor juga harganya akan tinggi gitu kan. Itu memang harus ada komitmen ya, komitmen stakeholder yang terlibat supaya bagaimana jangka panjangnya ini biar berlangsung terus gitu ya. Nah, itu harus ada agreement khusus lah ya. Gitu.
Oke. Jadi beberapa tantangan-tantangan kita di ekspor tempe memang ya segala macam bisnis pasti ada tantangan, Prof, gitu kan. Jadi tergantung dari bagaimana kita menghadapi tantangan itu dan jadikan tantangan itu sebagai opportunity. Prof ya. Dan pasti ada cara untuk pasti ada jalan menuju Roma. Ada cara untuk itu, karena kan nanti pun kalau ke Eropa kan pastinya berarti time-nya lebih lama lagi gitu. Tapi kalau di pembekuan yang seperti yang kami lakukan sekarang tidak ada masalah sampai 1 tahun sekalipun. Sampai 1 tahun pun. Jadi logistiknya juga benar-benar yang kita pilih yang logistik yang udah terpercaya ya, Prof ya. Yang selama perjalanan juga suhunya benar-benar minus 18 misalnya, bisa dijamin gitu, udah aman pasti. Nah, biasanya yang menyebabkan kerusakan dari produk tempe ini apa, Prof? Dari bakteri E. coli ya? Ya, biasanya sih kerusakannya kan kontaminasi. Nah, itu kontaminasi terjadi kalau lingkungan produksinya tidak higienis, itu aja sebenarnya. Dan orang kan kalau lihat di pasaran tempe bermacam-macam, karena apa? Karena tidak 100% dibuat dari kedelai. Ada juga mencampurkan onggok lah, mencampurkan macam, kan itu yang terjadi di dalam pasaran kita kan. Nah, itu yang kalau untuk kualitas ekspor kan tidak boleh. Nggak boleh, itu. Ya, harus kan betul-betul harus standar. Betul. Gitu. Kalau itu di bahan bakunya oke, cara produksinya oke, kemudian slide transportasinya dan sebagainya nggak ada masalah. Gitu. Kalau dalam proses dokumentasi, Prof, itu sulit nggak untuk ekspor tempe ini? Tidak, buktinya itu cepat kok. Proses kami hanya 6 bulan waktu itu. Prosesnya 6 bulan hanya 6 bulan ngurus perizinan dan sebagainya macam. Terus buyer yang di Jepang itu juga minta analisis ini itu gitu ya. Biasalah dengan COE ya, Certificate of Analysisnya selengkap, dia dan tentukan apa saja ya kami penuhi aja, lakukan, ternyata kan bisa gitu. Bisa jadi semangat saya coba ya kita karena kan ada standar ya, ada kodeks, kita penuhi standar kodeksnya dan insya Allah nggak ada masalah sih sebenarnya. Dan karena kemarin saya ini Prof beberapa melihat sudah ada review produk-produk masakan tempe di Eropa. Itu cukup lumayan banyak. Artinya kita punya opportunity nih di sana. Dan suami saya pun juga suka banget Prof tempe. Orang asing ya. Ya emang tempe itu emang kombinasi bermacam-macam rasa ada di situ, dan itu semua kan jasa dari kerja bakteri dengan kapang sebenarnya gitu. Mereka sedemikian rupa bekerja bersama-sama 40 jam. Ya 40 jam mereka bekerja menghasilkan produk yang seperti itu gitu. Jadi emang itu sehingga kalau saya sering mengatakan gini, membuat tempe sangat beda dengan membuat tahu. Ya, kalau membuat tahu saya menyebutnya sebagai the technology of making tofu gitu ya. Tapi kalau tempe bukan the technology of making tempe, tapi the art of making tempe, seni gitu. Seni ya, karena di situ ada makhluk hidup, suhunya ketinggian sedikit mati, ya kedinginan sedikit juga mati. Apa yang harus lakukan kalau dingin? Nah, kalau dingin diselimuti gitu. Kalau kepanasan dia harus dikasih pendingin. Makanya kalau di secara tradisional kalau lihat kan sering ya tempe di ler gitu ya, diganggang gitu masuk itu dalam keadaan panas, sehingga supaya malamnya itu dingin suka dibuka gitu ya. Ada kadang-kadang tempe diselimuti kan pakai karugoni zaman dulu tuh supaya lebih hangat gitu. Karena ada tidak ada keterlibatan emosional antara perajinnya dengan barang yang mau dihasilkan. Begitu dia tidak menguasai seninya, pasti produknya itu gagal. Kalaupun layak konsumsi, pasti ada yang kurang, apa cita rasanya, apa masa simpannya, gitu, atau yang lain-lain. Nah, karena kemarin waktu kita ketemu Prof, jadi member-member dari National Export, kita akan bedah satu persatu karena kami memasarkan produk itu benar-benar harus tahu nih apa opportunity-nya dan apa sih tantangannya untuk kita ekspor keluar. Sehingga kemarin ketika kita diskusi Prof, suami saya juga mengkontak beberapa partnernya, mereka udah tahu, oh iya ini bagus sekali gitu kan. Jadi kita akan coba untuk proses dokumentasi nih Prof ke Eropa. Doakan teman-teman semoga kita bisa ekspor tempe ke Eropa gitu. Kita lagi proses untuk dokumentasi Prof. Jadi ini nanti termasuk pastinya harus ada izin edar di sana ya gitu kan. Nah, kalau sudah ada kita bisa masuk sekali aja itu si Prof kita lebih mudah gitu. Awalnya memang gitu, kami juga kan 6 bulan itu segala macam gitu, termasuk desain kemasan, pakai bahasa apa dan sebagainya, memang semua harus Nah,
Bismillah ya Prof, mudah-mudahan kita bisa promokan tidak hanya di Jepang aja. Ada beberapa yang jadi tujuan kita sih sebenarnya di Timur Tengah, karena di Timur Tengah juga kebutuhan untuk umroh haji kan cukup tinggi Prof. Jadi kita akan kontak beberapa network kita juga. Prof, makasih banyak nih Prof, ilmu-ilmunya luar biasa. Jadi saya jadi banyak tahu tentang ilmu pembuatan tempe dari bahan baku, dari kedelai, ada GMO, ada non GMO, dari mana saja sumbernya, kenapa nggak bisa pakai kedelai lokal, kita jadi tahu nih Prof gitu kan. Terus tantangan kita juga untuk ekspor tempe sebenarnya tidak begitu sulit, karena ternyata Prof juga udah mengembangkan teknologi yang bisa sampai 1 tahun untuk pengemasannya. Jadi dalam bentuk frozen ya, dan itu beku, dan itu sangat big opportunity untuk kita bisa ekspor. Nah, buat para eksportir dan para importir juga yang mau bergabung ke Nexport, bisa daftarkan produknya di www.nexport.id, dan kita akan bantu untuk pasarkan di luar negeri melalui network yang kami punya. Dan harapannya kita produk-produk Indonesia bisa menyebar ke seluruh dunia Prof. Kita sebenarnya National Export ini kita membantu sih Prof, antara buyer dan seller memvalidasi bener nggak ini sellernya, produksinya bagaimana, membantu proses untuk ekspor juga, dan juga memvalidasi dari segi buyer Prof, karena itu juga banyak kan terjadi miss di situ. Nah, ini tugas dari National Export, dan tugas kami juga untuk mempromosikan produk-produk Indonesia supaya produk-produk Indonesia makin dikenal di luar negeri Prof. Nah, dan tempe adalah salah satu representasi budaya Indonesia. Ini yang paling penting, dan tiap hari harus makan tempe ya, karena tempe itu sangat sehat dibandingkan, dan harganya murah dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Dan insya Allah kita dengan IPB juga akan mengembangkan terus produk-produk yang berpeluang ekspor ya. Berpeluang ekspor. Jadi produk-produk untuk agriculture dan juga produk pangan ya Prof ya, dengan laboratorium yang Prof pimpin, dan harapannya kita juga bisa berkolaborasi, karena our hand only tool, we cannot do anything by ourselves Prof. Sehingga kita need kolaborasi, dan berharap dengan kolaborasi dari IPB bersama dengan Prof Made, dengan National Export, dengan bersama dengan partner-partner kita baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kita bisa meningkatkan ekspor kita ke luar negeri. Itu harapannya Prof ya. Terima kasih banyak Prof atas ilmunya, dan see you ya. Jangan lupa like, subscribe, and share Nexport Media. Thank you, bye bye.